Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Di beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang tujuan hidup di bagian yang pertama. Dan kali ini masih tentang Rasul Paulus, bagaimana ketika dia berpisah dengan para penetua di kota Efesus sebelum dia akan naik kapal. Dan di sana dia memberikan beberapa nasihat bagaimana dia menceritakan tentang hidupnya dia sendiri. Dan ini memang jarang kita dengar, tetapi saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 sampai 38, maka kita akan menemukan 3 bagian besar bagaimana ringkasan atau boleh saya katakan tujuan hidup Rasul Paulus di dalam dunia ini. Dan saya memberikan judul untuk renungan kita pada sore hari ini adalah tujuan hidup bagian yang kedua. Nah, tentu sebagai seorang pelayan Tuhan, Rasul Paulus memiliki tujuan di dalam hidupnya. Dan tujuan yang utama adalah bagaimana dia menyenangkan Tuhan. Ya, kita ingat juga di dalam surat kepada Timotius bahwa Rasul Paulus mengatakan, aku telah memelihara iman dan aku telah mencapai garis akhir. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat tersebut, maka kita menemukan bahwa keseluruhan hidup Rasul Paulus fokusnya adalah hanya untuk Tuhan. 3 hal utama yang dapat kita temukan di dalam ayat-ayat tersebut adalah yang pertama ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tujuan hidup yang pertama Rasul Paulus dari ayat yang kita baca di sini adalah bahwa hidupnya hanya berfokus kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, hidupnya hanya berfokus kepada Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, hanya untuk Tuhan. Karena di sana dikatakan, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Fokus utamanya itulah bagaimana Injil diberitakan, bagaimana kerajaan Allah semakin luas diberitakan. Jadi ini hal yang luar biasa. Fokus utamanya adalah Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi tujuan hidup Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 adalah pelayanannya hanya berfokus untuk jiwa. Ada di dalam ayat yang ke-18 dan 19 dari pasal 20. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seseorang tidak mungkin melakukan hal yang luar biasa kalau dia tidak selesai dengan dirinya sendiri. Seseorang bisa bermanfaat dengan orang lain kalau dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya dia tidak memusingkan lagi dirinya sendiri, ya. Seperti di dalam surat Timotius bahwa seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan penghidupannya. Tetapi bagaimana dia memikirkan orang lain, fokusnya adalah jiwa-jiwa. Fokusnya adalah manusia. Bagaimana manusia ini dapat diselamatkan, ya, dari kehidupan yang rusak. Oleh karena itu kita melihat bahwa tujuan utama Rasul Paulus adalah bagaimana dia mempersembahkan hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang yang mendengarkan Injil daripada Tuhan dapat diselamatkan. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Lalu hal yang ketiga yang terakhir yang menjadi tujuan hidup dari Rasul Paulus adalah, dan ini menjadi kekuatan juga bagi kita adalah, Rasul Paulus menyadari betul bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan itu harus dikerjakan dengan cara Allah karena itu adalah miliknya Tuhan. Ada di ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi kita melihat di sini Rasul Paulus katakan, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Secara manusia kita terbatas. Kita tidak selalu saling memperhatikan selama 24 jam. Tetapi Rasul Paulus berdoa bahwa ketika dia sudah menyampaikan firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memelihara firman itu.
Rasul Paulus sadar betul bahwa pelayanan itu adalah miliknya Tuhan. Kita juga harus percaya bahwa pelayanan itu adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu, cara kerjanya pun harus dengan cara kerjanya Tuhan. Tidak bisa dengan cara kerja kita sendiri, tetapi kita harus mengerjakan sesuai dengan cara kerjanya Tuhan. Jadi, tujuan yang pertama dan tujuan yang kedua hanya bisa tercapai kalau kita sadar betul bahwa pelayanan ini adalah miliknya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, itulah 3 hal rangkuman dari tujuan hidup bagian yang kedua. Bahwa pusat pelayanan kita adalah Tuhan dan orientasi pelayanan kita adalah manusia. Dan kita harus sadar betul bahwa ketika kita mengerjakan semuanya itu, kita yakin bahwa semuanya dalam kontrol ilahi, bahwa semuanya adalah miliknya Tuhan dan harus kita bekerja sesuai dengan caranya Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.